Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi menonton di channel ini, channel Fuyongko. Jangan lupa di subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga di like dan di komen. Kondisi saya masih sama seperti kemarin, ini masih ada bekas-bekas operasi yang belum beres ya, belum dituntaskan, tapi nggak apa-apa. Nanti beberapa hari lagi saya akan kontrol dan semoga ini sudah bisa dilepas ya perban-perban ini ya. Nah, saya ingin sharing nih mengenai pengalaman saya di rumah sakit dan pengalaman saya sebelumnya terkait dengan rapid test. Tentunya teman-teman pernah sering dengar ya, rapid test itu adalah tes untuk tahu apakah kita terpapar atau terkena virus corona atau tidak. Memang rapid test ini katanya sih, karena itu nggak 100% tepat, tapi setidaknya dia bisa jadi satu alat screening atau untuk menyaring ya, apakah kita itu ada gejala-gejala terkena corona apa enggak sih. Nah, 2 kali ya saya ikut rapid test itu, jadi semoga sharingnya ini bermanfaat. Yang pertama itu saat saya sedang ada suatu pekerjaan yang perlu dilakukan dengan sebuah komunitas ya. Di situ sebelum mulai kerjaan itu ternyata ada syarat harus di rapid test dulu. Barangkali ya biar dipastikan bahwa orang-orang yang bekerja di dalam satu tim itu semuanya tidak ada yang terpapar atau terkena virus corona ya. Jadi saya pun harus menjalani rapid test itu. Meskipun waktu itu rasanya deg-degan ya, dan saat itu pertama kalinya rapid, terus baru tahu corona itu penyakit yang berbahaya. Sempat juga sih telepon teman ngobrol, apa nggak usah ambil kerjaannya ya, atau kita mundur aja deh daripada nanti toto hasilnya positif, kita jadi repot, kita harus di karantina, atau kita harus dikirim ke rumah sakit dan sebagainya. Ada pikiran-pikiran yang seperti rasa takut gitu, khawatir nanti dengan hasil tesnya. Tapi ya sudahlah, karena waktu itu teman-teman semua mau menjalani itu, ya udah saya juga ikut jalanin, dan puji Tuhan waktu itu hasilnya negatif. Jadi waktu itu seperti tangan kita ya disuntik pakai jarum gitu, nanti ada darah yang keluar. Nah, dari situ ada seperti satu tabel yang kecil gitu ya, dari kertas tertentu, nanti bisa kelihatan tuh positif atau negatif, dan hasilnya waktu itu negatif, dan itu membuat saya lega sekali saat itu ya. Dan teman-teman semuanya yang dites itu pun semua hasilnya negatif. Dan kita semua ya udah lanjutkan pekerjaan dengan komunitas itu dengan baik, dan puji Tuhan juga sampai sekarang belum terdengar ada yang kena positif COVID ya setelah pekerjaan itu. Nah, kemudian ada lagi rapid test yang harus jalanin adalah yang baru-baru ini, minggu lalu, ketika saya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di situ ada syarat juga bahwa sebelum kita dirawat atau rawat inap, kita harus menjalani rapid test juga, harus dites. Nah, kali ini saya nggak terlalu deg-degan, bahkan saya udah terima-terima aja deh. Kalau misalnya nanti hasilnya positif atau apapun, ya udah, namanya saya juga lagi kondisinya kurang fit kan. Dan di situ ketika mau dites, meskipun awalnya udah pikir udah nggak apa-apa, tapi memang saat tes pun ada rasa deg-degan, khawatir, aduh gimana nih nanti kalau nanti hasilnya positif ya, nanti saya dirujuk ke rumah sakit yang lain yang COVID atau gimana gitu. Padahal saya merasa badan saya sehat-sehat aja ya, maksudnya seger gitu, walaupun ada keluhan-keluhan ini, tapi sebenarnya secara fisik untuk kayak ya lari atau saya mau apa gitu aktivitas fisik nggak ada keluhan gitu di bagian pernafasan gitu, bahkan nggak pilek, nggak batuk, nggak panas juga. Saya takut nanti kalau misalnya positif, wah saya bergabung dengan pasien-pasien yang sakit corona di tempat lain gitu, wah jangan-jangan nanti malah saya kena gejala-gejala yang makin parah gitu. Ada kekhawatiran seperti itu ya. Tapi ya sudah dijalanin, dan tesnya ternyata beda. Itu yang bikin saya lebih deg-degan lagi. Namanya sama-sama rapid, tapi pengambilan darahnya bukan yang ditusuk di jari, tapi diambil dari sebelah sini nih, diambil pakai suntikan gitu ya darahnya. Terus ya udah kita tunggu hasilnya. Dan hasilnya ternyata lebih lama. Ini yang bikin deg-degan juga, karena waktu itu rapid test yang dulu sekitar 20 menitan ada hasilnya. Ini rapid yang ini sekitar dibilang 45 menit ya tunggu ya. Ya udah saya tunggu. Dan setelah tunggu, dapat hasilnya juga lebih serius ya, lebih kayak berupa surat gitu ya. Di situ ada surat, terus saya tanya gimana dokter, terus dokternya bilang, oh ya ini hasilnya negatif gitu, dibilang dari orang yang mengerjakan itu ya. Saya nggak tahu itu dokter atau petugas kesehatan lainnya, tapi dibilang hasilnya negatif, dan saya merasa sangat lega gitu. Nah, buat teman-teman juga mungkin ada yang menghadapi cek kesehatan, rapid test juga, atau tes yang berkaitan dengan corona, merasa deg-degan, merasa takut gitu ya. Itu menurut saya itu suatu hal yang wajar ya, karena itu kan ada evaluasi yang menentukan hasilnya, dan hasil itu bisa menentukan kedepannya kita harus gimana gitu. Tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan bahwa tes, entah rapid test atau tes kesehatan lainnya, itu sebetulnya
adalah suatu ukuran buat kita gitu, untuk kita yang mengevaluasi diri kita juga, apakah kita ini sehat apa enggak gitu. Andaikan hasilnya pun positif, ya bisa dibilang dalam tanda kutip nggak apa-apa gitu, karena kalau positif ya buru-buru kita ketahuan kan, kita nggak memperparah diri kita sendiri, bisa ada penanganan yang lebih tepat gitu. Ini untuk tes apapun ya, entah itu tes jantung, paru-paru, tes apalagi otot, darah, dan sebagainya, itu kita perlu ya. Kalau harus jalanin itu ya kita tes, walaupun kita ada rasa khawatir, tapi sekali lagi itu menjadi ukuran yang berguna buat diri kita juga, bukan untuk menakut-nakuti. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan, gara-gara tes ini sih saya positif sih, jadi saya harus dirawat nih, gara-gara tes ini saya jadi kena penyakit ini. Ya sebenarnya nggak, tanpa dites pun sebenarnya barangkali penyakit itu udah ada di dalam diri kita, tapi kita nggak tahu. Justru karena dites kita jadi tahu. Nah, kaitannya apa dengan firman Tuhan hari ini? Kaitannya adalah seringkali juga kita nggak mau ya, malas baca Alkitab, malas dengerin firman Tuhan, bahkan secara online pun udah malas nih. Padahal kalau dulu offline kan kita harus ke gereja dan sebagainya, ini online tinggal nyalain YouTube atau video tuh udah ada ya, udah lebih mudah sebenarnya. Tapi kita nggak mau gitu. Seringkali kita nggak mau karena kalau dengerin firman Tuhan saya jadi ngerasa bersalah, saya jadi merasa nggak layak, saya seperti dihakimin nih, saya dikritik, saya banyak salahnya. Kalau dilihat dari firman Tuhan, kalau makin baca Alkitab, saya makin merasa diri saya nggak bener nih, mendingan nggak usah baca. Saya lebih tenang, saya lebih merasa ya udah hidup saya kayak gini aja. Padahal itu adalah sesuatu yang kurang tepat ya menurut saya. Ketika kita baca Alkitab dan kita tahu ada kesalahan dalam diri kita, ada dosa, yang salah ya bukan Alkitabnya, sebenarnya yang perlu diperbaikin dari diri kita. Daripada nanti nggak ada peringatan dari Alkitab, nggak ada yang khotbahin, nggak ada yang sampaikan firman ke kita, terus kita makin parah kondisinya, makin bikin dosa-dosa yang sama, malah akibatnya makin buruk buat kita kan. Sama seperti kita menghindarin nih, saya nggak mau dites kesehatan, saya nggak mau ke dokter kalau sakit, ngapain nanti repot. Itu malah bikin kondisi kita mungkin jadi tambah parah, karena kita nggak tahu kan ukuran yang betulnya itu seberapa gitu. Dan begitu juga dengan firman Tuhan, semakin kita jauhin, semakin kita nggak suka, semakin kita merasa kalau baca firman ini nggak enak, nah justru di situ dosa-dosa yang kita ada dalam diri kita juga akan semakin besar ya, karena kita nggak tahu, kita lakukan terus aja gitu. Padahal sebenarnya ada kesempatan-kesempatan yang dikasih Tuhan, ada panduan untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita gitu. Jadi semoga pengalaman saya dengan kekhawatiran rapid test ini juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman ya, untuk tidak menjauhi ya kira-kira apa hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk membaca firman Tuhan, ya melihat khotbah dan sebagainya, pembahasan itu ya jangan dihindarin gitu. Jangan karena kita takut nanti aku dinilainya jelek nih kalau baca firman Tuhan, ya enggak gitu. Karena kan Tuhan memberikan firman-Nya ya supaya kita juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan, membuat kita sadar tidak berada di dosa yang sama terus-menerus. Dan satu lagi, Tuhan Yesus pasti akan mengasihi kita, mengampuni kalau memang kita mempunyai kesalahan dan kita juga mengakui dosa-dosa kita. Oke, baik, sekian saja untuk renungan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Semoga sehat-sehat selalu. Bye-bye.